Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita pada pembahasan materi pengantar ilmu ekonomi. Kita sampai pada bab ke-11 tentang sistem perekonomian. Pengertian sistem ekonomi yang perlu kita pahami. Sistem ekonomi adalah suatu aturan dan tata cara untuk mengordinasikan perilaku masyarakat, yaitu konsumen, produsen, pemerintah, dan sebagainya, di dalam menjalankan kegiatan ekonomi untuk mencapai suatu tujuan. Setiap negara mempunyai sistem perekonomian yang berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi selain oleh ideologi suatu bangsa, juga dikarenakan perbedaan budaya dan pandangan politik di setiap negara. Sistem perekonomian bebas. Apa itu pasar bebas? Pengertian pasar bebas adalah sebuah sistem ekonomi yang didasarkan pada penawaran dan permintaan dengan sedikit atau tanpa kendali pemerintah di dalam proses kegiatan pasar tersebut. Pengertian pasar bebas dicirikan oleh tatanan pengaturan yang spontan dan terdesentralisasi di mana individu membuat keputusan ekonomi. Berdasarkan aturan politik dan hukumnya, ekonomi pasar bebas suatu negara dapat berkisar antara pasar yang sangat besar atau pasar gelap seluruhnya. Istilah pasar bebas kadang-kadang digunakan sebagai sinonim untuk kapitalisme laissez-faire. Ketika kebanyakan orang membahas pengertian pasar bebas, yang mereka maksud adalah ekonomi dengan persaingan yang tidak terhalang dan hanya transaksi pribadi antara pembeli dan penjual. Tujuan pasar bebas: 1. Meningkatkan pendapatan negara, yaitu memiliki perdagangan yang tidak sebatas hanya di dalam negeri, memungkinkan sebuah negara memiliki pasar yang lebih luas. Oleh karena itu, mengekspor barang ke luar negeri dilakukan untuk mendapatkan transaksi jual beli yang lebih banyak. 2. Bertujuan meningkatkan perekonomian negara. Melakukan ekspor, negara tentu akan mendapatkan pasar yang lebih besar. Perdagangan bebas merupakan kesempatan besar bagi para produsen dalam negeri untuk meningkatkan produksi dan kualitas barang mereka agar bisa memenangkan pasar dalam taraf internasional. 3. Memperluas pasar di luar negeri. Perdagangan yang terbuka ke banyak negara juga memperluas konsumen dari suatu produk. Bahkan tidak menutup kemungkinan suatu produk tersebut bisa jadi lebih laku di negara lain. Tujuan pasar bebas. 4. Menciptakan transfer of technology. Transfer of technology pun bisa terjadi karena pasar bebas. Karena teknologi dari negara maju pasti lebih canggih dari negara berkembang. Melalui pasar bebas, negara berkembang bisa merasakan dan memanfaatkan kecanggihan teknologi yang sudah maju ini. 5. Memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kebutuhan dalam negeri pun dapat terpenuhi dengan adanya pasar bebas, karena beberapa barang mungkin sulit, bahkan tidak bisa didapat dari dalam negeri. Oleh karena itu, negara bisa melakukan impor dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Demikian pembahasan materi yang bab pertama.